Lu berjalan di sebuah pinggiran sungai yang sepi. Malam itu bulan purnama bersinar mengiringi temaram lampu jalan yang berjajar di jalan setapak yang lu lewati. Tiba-tiba lu mendengarnya. Sebuah suara sayup-sayup, seperti tangisan wanita dari arah depan lu. Lu berhenti untuk mengobservasi apa yang sebenarnya terjadi. Suara itu makin jelas. Kemudian sosok yang mengeluarkan tangisan itu terlihat. Seorang wanita dengan gaun putih panjang dan rambut hitam kusut yang membingkai wajah pucat mengerikan seperti tengkorak muncul dari kegelapan malam. "Kuntilanak!" jerit lu dalam hati sebelum bertanya lagi. "Loh, kan gue lagi gak ada di Indonesia." Di ujung lorong gelap, Baru gue sadar kalau yang makhluk ini maksud adalah merelakan nyawa gue. mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Kejut gue melirik kaca belakang dan mendapati kursi belakang masih kosong. Di malam yang gelap. Dari berbagai macam makhluk halus yang menghuni negara kita tercinta Indonesia, tetap nggak ada yang bisa mengalahkan seringnya masyarakat menceritakan 3 jenis hantu ini: genderuwo, pocong, dan kuntilanak. Hantu yang terakhir tidak hanya diceritakan oleh kita di sini, namun negara tetangga kita Malaysia dan Singapura juga cukup familiar dengan hantu wanita berambut panjang yang mereka beri nama Pontianak ini. Tidak selesai di situ, ada juga perbedaan mendasar soal wangi dari kuntilanak yang menurut masyarakat Indonesia berbau melati. Sementara saudara kita di Malaysia mencium bau bunga Kamboja. Tempat kita menancapkan paku untuk menenangkan hantu ini juga agak berbeda. Masyarakat Malaysia menyatakan bahwa tengkuklah kelemahan dari hantu ini. Sementara masyarakat Indonesia menyatakan ubun-ubun kepala itulah tombol off-nya. Terus gue teringat satu hal. Well, Sadako dari franchise The Ring juga wujudnya begitu. Penasaran ini akhirnya bikin gue mencari-cari artikel demi artikel mencoba menemukan apakah penampakan ini juga terlihat di negara lain. Jawabannya ternyata iya. Tetangga kita yang lain yang jarang kita sebut karena bahasanya aneh dan kita nggak ngerti, Filipina, punya cerita yang sama tentang hantu berbaju putih berambut panjang hitam yang mereka sebut sebagai Caperosa. Kisah tragis dari Caperosa agak berbeda dengan apa yang kita dengar dari cerita masyarakat Malaysia yang menyatakan bahwa Pontianak muncul karena seorang wanita meregang nyawa saat melahirkan. Latar belakang Caperosa lebih tragis. Kabarnya, dia adalah seorang wanita yang dikhianati dan dihabisi oleh pasangannya. Dan semua itu hanya cerita dari Asia Tenggara saja. Di Asia Timur paling tidak ada 2 negara yang saling bersebelahan yang juga mempunyai sosok hantu yang hampir mirip. Korea dan Jepang. Di Korea ada Chongyok-Wisin, sementara di Jepang ada Onryo. Tidak hanya sama dari segi penampilannya, yakni berbaju putih dan berambut panjang, kedua hantu ini juga sangat agresif dan membawa ketidakberuntungan kepada siapapun yang menjadi target kemarahan mereka. Saking takutnya penduduk Korea terhadap si Chongyok-Wisin ini, sebuah metode penguburan spesial diciptakan untuk membuat hantu ini tidak muncul. Gue sarankan untuk mencari tahu sendiri gimana cara penguburannya. Karena kocak. Gue akan lebih menjadi Chongyok-Wisin ketika dikubur pakai cara kayak gitu gue rasa. Tapi gue pikir wajar kalau membicarakan hantu Asia dengan bentuk kayak gini, karena pada dasarnya baju pemakaman dari kedua negara ini memang putih. Sehingga tentunya hantu yang diciptakan oleh mereka pun akan menggunakan baju pemakaman ini. Di wilayah selain Asia pasti nggak ada kan? Ada ternyata. Dan sosoknya bahkan jauh lebih mirip Kunti yang kita kenal. La Llorona atau wanita menangis, hantu wanita malang yang mempunyai nasib tragis ini sering diceritakan di daerah Amerika Tengah, terutama Meksiko. Legendanya, La Llorona adalah hantu dari wanita yang terpaksa menghabisi anak-anaknya dengan menenggelamkan mereka di sungai. Dan sekarang, karena penyesalannya, dia berjalan di sepanjang sungai berusaha mencari anaknya yang hilang. Kabarnya jika seorang anak kecil bertemu dengan hantu ini, dia akan diambil oleh La Llorona dan tidak akan diketemukan kembali. Baik secara fisik maupun modus operandinya,
Hantu ini adalah hantu yang sangat mendekati dengan apa yang kita sebut dengan kuntilanak di kebudayaan kita. Baju putih juga ternyata jadi tema hantu-hantu wanita yang bergentayangan di Eropa, terutama yang memiliki kisah tragis tentang pasangannya. Seperti misalnya White Lady yang muncul di tempat-tempat di mana kejadian seperti kecelakaan, kematian tak wajar, hingga pembunuhan dengan target seorang wanita terjadi. Namun, yang paling mirip dengan kuntilanak yang kita kenal adalah cerita dari Belanda. Dikenal dengan Witte Wieven atau Vrouw in Wit. Walau memiliki sosok yang hampir mirip dengan apa yang kita sebut sebelumnya, sosok di Belanda ini dikategorikan lebih kepada jin daripada kepada hantu. Sosok makhluk astral yang bisa dengan sadar membantu atau menghukum siapapun yang berinteraksi dengan sosok ini. Witte Wieven ini juga sangat menyukai mengambil bayi dan menukarnya. Sebetulnya masih banyak lagi sosok seperti ini yang hampir mirip penampakannya dengan kuntilanak. Sebutlah Weisse Frauen di Jerman, Dame Blanche di Kanada, Mujer de Branco di Portugal dan Brazil. Semuanya memiliki latar belakang yang hampir mirip. Hantu-hantu tersebut muncul karena mereka telah dikhianati oleh orang yang mereka sayangi, atau meninggal secara tidak wajar. Terus pertanyaannya, kenapa sama? Kenapa secara universal kita takut hantu wanita berambut panjang dan berbaju putih? Apakah ini dibuat oleh pria-pria yang takut terhadap peristiwa paling buruk di kehidupan mereka? Pernikahan? Bercanda ya. Tapi apapun jawabannya, cerita tentang bertemu sosok menakutkan berbaju putih dan berambut panjang mungkin akan terus menghiasi cerita-cerita horor yang kita ceritakan. Segitu aja dulu dari gua. Have a nice nightmare.